Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga bisa tersuah di ruangan majelis guru kita ini. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada IPC yang sudah memberikan ini, kemudian beserta jajaran gurunya, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati. Mohon maaf Pak, Bu, saya tak sebutkan namanya ini satu persatu karena saya tidak tanda. Cuma yang jelas di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Henry, Bapak Ibu. Mungkin kalau Ibu lihat seragam saya, mungkin mirip kayak Satpol PP, ya kan? Ya. Tapi mohon maaf, saya bukan dari Satpol PP, Bu. Saya bukan diturunkan dari kecamatan, tidak, ya kan? Kami berdua orang ini, Bapak Ibu, dari petugas Kopana Riau. Kopana ini, Bapak Ibu, kami kepanjangan dari Koperasi Pertamina. Jadi saya ini melanjutkan dari sekolah Pancuran Gading, sekolah Ibu Sri. Alhamdulillah semalam saya sudah ke sana. Tadi saya rencana tadi mau sekolah di Pantai Cermin ini, cuma karena ada pengawas, ya kan saya tunda besok. Jadi hari sekolah sini dulu, besok saya baru balik lagi ke sekolah sini. Jadi saya datang ke sini, Bapak Ibu, itu tadi yang saya bahas sama Ibu Kepsek. Kami kedatangan ini, ya kan ingin memberikan informasi yang sangat penting, Bu, terkait itu tadi yang saya bahas tadi, masalah meledak tabung gas yang terjadi di Pangkalan Kerinci kemarin, yang sampai 5 ruko Ibu habis, ya kan? Hancur gara-gara tabung ini kami menemukan ada namanya tabung siluman. Nah inilah yang kita wajib ketahui bersama Ibu, supaya waktu Ibu besok menukar sama Bapak, baik itu ke warung, baik itu ke agen, tolong kami minta kerjasamanya, jangan Ibu tengok lagi dari cat warna, Bu. Ya, karena kenapa masih banyak saya tengok di daerah kawasan Tampung ini guru-gurunya mana yang bagus catnya, mana yang cantik, mana yang rancak, mana yang mulus, itu yang kadang diambilnya tabung gasnya. Ibu macam gitu juga nggak di rumah sama Bapak? Nah, makanya kita besok jangan tengok lagi di situ, ya. Nggak masalah dia karatan, tidak masalah tabungnya itu buram, yang penting asli. Nah, di mana tanda-tandanya tuh? Nah, ini kita bawa contohnya. Kami ini jadi bentar di sini. Oke. Rekam nih, Bu. Nah, ini contohnya saya keluarkan dulu, Bu. Nah, yang kami bawa contoh ini, ya Bu, Pak, mohon maaf ini, yang saya bawa contoh ini bukan yang palsu, Pak, Bu. Yang saya bawa contoh ini tetap yang asli, karena saya tidak mau ada risiko di sekolah gara-gara saya bawa tabung palsu ini. Yang saya bawa tetap yang asli. Cuma nanti saya bedakan kriterianya saat kita menukar besok. Ada 3 ciri-ciri menandakan tabung ini, Bu, asli punya Pertamina. Nah, boleh Ibu siapin kertas, kalau mau catat silakan catat. Oke. Siap, Bu. Mohon maaf Ibu, di rumah pakainya gini sih, tabung gas ya? Iya. Dapat dari jatah pemerintah atau beli sendiri? Kita dapat jatah Ibu kemarin. Jatah kompor sama tabung ya. Benar-benar besok dapat ya. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Di mana kita tengok? Kalaulah betul tabung yang Ibu Bapak pakai ya kan di rumah asli punya Pertamina. Yang pertama sekali kita tengok di mana Ibu? Tabung yang asli, baik Ibu pakai yang warna hijau, baik Ibu pakai yang berwarna biru, baik Ibu pakai yang warna pink yang seperti di sekolah ini, itu semuanya ada lambang Pertamina, Bapak Ibu. Kalau yang asli, kalau dia tidak asli, ya kan lambang Pertamina itu tidak ada. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, Bapak Ibu lambang Pertamina sudah tahu belum bentuknya macam mana? Nah, wawasannya Bu, lambang Pertamina kuda laut yang kayak gini Bu, berhadapan ya. Dulu ya, kata orang ya kan kuda laut, ya kan kuda berunding, ya kan. Sekarang Bu tak berunding lagi, ya kan. Sejak diterbitkan yang hijau 3 kilo ini sudah diganti. Nah,
Nah, saya ingatkan kalau ibu sering ke pom bensin, ya kan pasti pernah nampak lambang itu bu. Ya, contohnya kayak gini, saya buat contoh gambarnya bu, ya kan? Ya, lambang Pertamina. Nah, ini bu. Kalau ibu sering ke pom bensin, pasti nampak lambang itu seperti ini bu. Nah, warna merah, warna hijau, warna biru bu. Ya kan, inilah lambang Pertamina. Makanya tabung gas kita nih bu ada 3 warna. Warna hijau ini, warna merah yang kayak ibu pakai di sekolah, warna biru mungkin yang ada di rumah. Nah, itulah 3 warna tabung Pertamina. Lebih dari itu bu, berarti bukan punya Pertamina. Makanya, tapi pink satu warna. iya, merah itu pinknya bu. Warna merah itu warna pink tabung gas itu. Makanya saya katakan lagi, kalau yang asli lambang Pertamina tadi Bapak Ibu, ya kan, mohon maaf, dia kalau yang asli tabung gas itu diketok timbul lambang itu di bodi depan tabung gas ini, supaya masyarakat mengambil, ya kan, nampak lambang itu ada di depan tabung gas ini. Contoh yang saya bawa ini bu, ya kan, seumpama ibu besok bapak di rumah dapat yang karat tabung gas, nggak perlu ragu karena yang asli kalau dia dirabah terasa benjolannya. Contohnya saya bawa 1, 2, 3 timbul. Nah, kalau ibu ragu-ragu ini saya kirimkan nih. Siapa tahu ibu di rumah sama bapak jarang nengok. Nah, jadi Ya, di depan ini bu, 1, 2, Pulang di 3. rumah Kalau masing-masing. SPBU dia kan ada warnanya, warna merah, warna biru, warna hijau. Tapi karena warna ini juga bersifat dia luntur, bisa hilang. Ini dia ibu, 1, 2, 3. Nonjol dia ibu. Dia sengaja nggak diberi warna karena warna satu sisi juga sifatnya luntur, bisa hilang dia, makanya dia di sini ditonjolkan ini. Waktu ibu pengambilan bisa langsung kelihatan di sini bu, 1, 2, 3 lambangnya. Kalau dia SPBU warna merah, warna biru, warna hijau. Nah, ini dia bu. Lambang 1, 2, 3 nonjol ya, timbul ya. Ini karena kebetulan catnya sudah buram ibu. Kalau kita catnya agak bagus dia kelihatan nonjol. Nah, ini dia Bapak, siapa tahu penukaran tabung gas ke depan, ini dia 1, 2, 3. Kalau di SPBU warna merah, warna biru, warna hijau tuh. Nah, itu kan kelihatan. pokoknya dia sama kayak gini ya Pak, cuma situ nggak dikasih warna. Ya, dia cuma tonjol aja saja. Nah, ini 1, 2, 3. Sudah dipecah di 3 tabung. Dia nonjol kelihatan kok Pak. Itu hanya bentuk warna. Nah, ini dia ibu, waktu menukar tabung gas, ini dia ibu, 1, 2, 3. Kalau di SPBU kan warna merah, warna biru, warna hijau. Iya, itu dia. Iya. Nah, ini karena warnanya sudah buram dia ibu. Oke, saya sambung lagi Bapak Ibu. Jadi yang asli wajib ada lambang Pertaminanya. Jadi lambang itu Pak, Bu, ya kan, sengaja didesain sama orang Pertamina, diketok timbul memang di depan sini aja. Tidak diletakkan di kanan, tidak diletakkan di kiri, tidak diletakkan di bawah. Memang sengaja di depan sini. Supaya kenapa? Waktu kita mengambil tabung gas nampak langsung lambang itu di sini. Jadi kita bisa tahu, ya. Jadi ini ciri-ciri yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu tengok di mana menandakan keaslian tabung gas. Bapak Ibu juga tengok di ketinggian spinol tabung gas. Ini Bapak Ibu namanya spinol tabung gas. Nepelnya tabung gas. Dikenal masyarakat namanya leher tabung. Enggak Bapak Ibu? Tempat pemasangan tutup kepala tabung gas kita di rumah. Yang asli Bapak Ibu ini tidak sembarangan. Kalau dia memang punya Pertamina ada ukurannya Bu. Untuk yang 3 kilo sama yang 5 kilo setengah yang warna pink itu ukuran tinggi spinol tabung gasnya kurang lebih, ya kan, harus mencapai 5 cm Pak. Kalau yang asli. Tapi saya rasa, saya yakin Bapak Ibu nggak mungkin mengukurnya. Tak mungkin kita bawa penggariskan Pak. Tak mungkin kita bawa roll, bom pula orang agen, ya kan, marah pula orang agen. Tapi Ibu Bapak nggak perlu ragu. Dahulu masyarakat sudah dikasih tahu sama kayak mengukur beras mau dimasak. Pernah dengar Bu? Betul. Pakai telunjuk Pak macam gitu. Rupanya jari kita ini tingginya tidak sama. Ya kan, karena bobot tubuh kita berbeda semua. Sekarang orang kantor menyarankan sama kami, boleh masyarakat boleh mengukurnya pakai jari. Caranya gimana? Cukup direbahkan jarinya seperti ini. 3 jari. Kalau jari kita ini ukur Bapak Ibu kurang lebih 5 cm tingginya. Cara mengukurnya seperti ini.
Coba ibu pasang. Takut beda pula kan? 3 jari kan? 3 jari. Yang asli ya. Kalau yang tinggi boleh bu. Yang kami saksikan itu bukan yang tinggi, yang palsu dia lebih pendek. Oh, yang palsu. Dia lebih rendah, tak sampai 3 jari, hanya 2 jarian. Ini 3 jarinya dari pinggir dan Dari sini bu, tinggal sini ya. Kalau lebih 3 jari? Kalau Palsu yang lebih. 3 jari nggak apa-apa, bagus Oh, Pak. bagus. Jangan yang kurang. Oh, jangan yang kurang. Jangan yang pendek, karena yang palsu dia lebih pendek bu, lebih rendah. Kemudian kupingan bibirnya nih Pak Bu, bulatan ini, yang palsu dia lebih tebal, dia lebih lebar. Makanya kendala ibu nanti sama bapak di mana? Saat pemasangan. Kendalanya pasti ada. Apa itu kendalanya? Kepala gasnya ini nanti susah dipasang Pak. Bukan berbunyi, memang nggak mau dipasang. Lock hitam ini tak mau diturunkan ke bawah. Nah itu yang kita sanksikan. Jadi ciri-ciri kedua, lihat di ketinggian spinol tabung gasnya yang terakhir. Ibu bapak tengok di mana lagi besok saat menukar tabung gas. Bapak ibu juga tolong perhatikan tampuk di bawah tabung gas ini. Karena masyarakat ini ibu bapak saya tengok jarang nengok di bawah tabung gas ini. Mungkin kalau ibu ganti mungkin tengok dari sini sampai ke sini aja kan bu, betul. Jadi kalau bisa saran dari kami, bapak ibu juga tolong tengok di bawah tabung gasnya. Kalau besok menukar, tolong wajib yang harus seperti ini. Apa itu maksudnya? Bukan yang ada tulisan ini bukan tabung gasnya, enggak. Cuman bulatannya ini yang asli dia sedikit cembung. Nah, ya sedikit cembung yang ibu bapak cari. Jangan bapak ibu cari yang bulatannya ini yang datar atau dia cukung ke dalam. Apabila bapak ibu dapat yang datar atau cukung ke dalam, jangan salahkan kami. Apabila besok ke depan ibu akan mengeluh, dia akan merasa isinya kurang, ya kan? Karena kalau dia datar atau cukung ke dalam itu pasti kurang isi gasnya. Ya, jadi barang siapa yang sering merasa isinya kurang gasnya, tengok-tengoklah di bawah tabung gasnya. Kalau kami tidak rugi, kami tetap untung Pak. Kenapa saya katakan tetap untung? Karena ibu habis bisa ngambil lagi ke agen kami, bisa ngambil lagi ke pangkalan kami. Cuma kami yang sanksikan nih Pak Bu, apabila tabung ini berada di rumah konsumen, risiko itu yang paling tinggi. Makanya kita jarang ibu dengar di agen gas itu meledak, jarang. Padahal kalau secara logika di agen gas itu banyak tabung gasnya, puluhan bahkan ratusan. Tapi jarang kita dengar di sana meledak. Kok bisa di rumah warga yang pakai cuma 1 tabung, pakai 2 tabung kok bisa meledak? Rupanya tabung gas itu Bu, kita di rumah berdekatan dengan kompor gas ini. Itu yang risiko yang harus Bapak Ibu perhatikan. Makanya saya ulang lagi, apabila besok kita menukar tabung gas, saya akan perhatikanlah 3 poin yang saya jabarkan. Jadi saya ulangin supaya kita jangan ada salah paham. Jadi yang asli wajib ada dalam Pertamina di sini. Kedua Pak Bu, ketinggian spinol ini harus mencapai 5 cm atau setara 3 jari dewasa. Yang terakhir tampuk di bawah tabung gas ini Pak harus cembung seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah memilih, ya kan, saat menukar tabung gas besok, saya doakan mudah-mudahan pemakaian gas kita besok ke depan Bapak Ibu tidak akan mengalami kendala lagi. Ya, kalau ada yang mengalami kendala seperti tadi yang saya katakan dapat yang tidak ada yang saya jabarkan tadi, tolong Bapak Ibu pulangkan kembali ke agennya. Ya, biar nanti pihak agen menelepon ke pihak kami untuk menyelidiki tentang masalah tabung gas tadi. Sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Ada kayak ada yang beku itu loh Pak. Beku itu macam apa? Apanya? Gasnya. Gasnya itu nggak mau. Padahal dia masih penuh. Tapi dia nggak mau naik. Tabung gasnya berkeringat, basah. Kalau basah berkeringat itu biasa, ya kan? Biasanya tabung gas itu basah berkeringat itu Bu, karena efeknya yang pertama, tabung gas ibu tak dikasih alas di rumah. Ini harus dikasih alas. Karena kalau dia tidak dikasih alas, ya kan, sifat gas ini Bu dingin. Lantai yang kita injak juga dingin, dingin ketemu dingin itu kadang kontaminasi, itu kadang yang kita takutkan kadang dingin gas tadi. Nah yang kedua, ya kan, itu biasanya tabung berkeringat diakibatkan pemakaian panjang. Contohnya, ibu misalnya ada hajatan mau masak nih, kita kadang kalau biasa rumah tangga kan biasa masak setengah jam itu udah paling lama. Cuma karena dikarenakan ada hajatan, kita kadang mau sampai 5 jam masak. Nah itu kalau tabung gasnya berkeringat wajar, ya kan? Tapi kalau gasnya tidak mau naik, itu bukan di gas ya Bu. Faktor yang perlu ibu tengok di mana? Karena saya tengok di masyarakat ini Bu banyak lalai. Lalainya di mana?
Banyak saya tinjau ya kan seluruh sekolah yang saya kunjungi di Tampung ini, banyak lalai di ibu-ibu nih apabila meninggalkan rumah ke sekolah, macam kayak ibu nak pergi sekolah, ya kan? Beliau ini saya tengok kadang mensepelekan, ya kan, dalam arti apa? Jarang membuka tutup kepala gas di rumah. Ya, itu banyak saya tengok sepele dia. Saya nggak pakai Pak, memang itu Bapak nggak pakai. Sebenarnya kalau kita meninggalkan rumah, kalau mau cari aman yang kedua, kepala gas ibu kalau bisa dibuka, jangan dipasang terus, nggak boleh. Cuma kalau kita tengok di masyarakat saat ini jarang dibuka, kadang dibiarkannya berhari-hari, mohon maaf berbulan-bulan Pak, ada yang sampai habis gas. Sampai habis. Baru dicopot. Habis baru ganti. Macam itu. Kalau dulu kami nggak permasalahkan. Tapi orang kantor kalau bisa menyerahkan sama kami Pak, ke depannya kalau bisa dibuka. Kalau misalnya konsumen tak mengindahkan, apa penyebabnya dari Pak? Berarti konsumen itulah sendiri yang menyimpan bom waktu dalam rumah. Kenapa saya berani mengatakan itu? Mari kita kaji sama-sama. Betul tidaknya Bapak Ibu nanti boleh komplain sama saya. Yang jelas ini ilmu yang saya kasih tahu. Saya tanya dulu, Ibu tadi pagi sebelum meninggalkan rumah, Ibu Kepsek, hidup di kompor gas nggak? Iya. Hidup di. Coba nih, ya. Bismillah. Oke, coba ya Bu Kepsek ya. Ini kalau kompor saya maklum ya Bu ya, agak lama hidupnya. Ya. Dia Ibu Kepsek, ibu-ibu yang lain tadi pagi mungkin menghidupi kompor gasnya. Yang jelas kita bikin sarapan, bikin minuman buat keluarga kita. Ibu bapak ngidupnya dari sini kan? Nah, habis masak biasanya masyarakat ibu hanya mematikan di sini. Kenapa Kepsek? Lah nampak api ini mati. Pergilah ibu bapak ninggalkan rumah. Yang jelas pasti datang ke sekolah ini. Pulang tengah hari, ada kegiatan kadang sampai sore hari. Bapak ibu pulang ke rumah, memang nengok kompor memang masih mati. Posisi tabung mungkin di bawah kolong masih. Itulah yang kita lakukan setiap hari, kita lihat ya kan sampai habis gasnya. Betul nggak? Betul. Saya acungkan 2 jempol. Beginilah cara masyarakat pakai selama ini. Betul menurut beliau. Tapi menurut kami masih salah. Nah di mana salah? Coba ibu lihat. Yang ibu bapak hidupkan setiap hari, ya kan? Yang hidup berwarna biru ini apa? Api dan gasnya Bu. Siap masak ibu matikan lagi di sini. Yang mati kompor dan apinya. Jawab sembarangan. Menurut ibu nih di dalam selang ini, ya, gasnya sudah mati apa? Masih ngalir? Masih ngalir. Oh, berarti Bapak Ibu gas yang ngalir. Ya. Lalu kenapa Ibu Bapak biarkan harus sampai habis? Bukan masalah keborosan Ibu Bapak, ya kan? Keselamatan yang kita pentingkan. Kenapa? Kalaulah gas ini mengalir, berarti berhentinya Pak Bu di belakang kompor ini. Betul nggak? Kalau semakin banyak menumpuk gas nih Bu di sini, makanya Ibu jangan kaget apabila hidupi kompor gas pagi hari, hidup kadang disusul dengan bunyi letupan. Blek, blek. Berarti di rumah itu sudah terlalu banyak gas menumpuk di belakang kompor Bu. Yang kami sanksikan di mana? Belakang kompor nih Bu, sering kena tumpang kuah sayur. Sering kena cap minyak goreng Pak, sering kena sambal, ujung-ujungnya mengalami melepuh, ya kan, keluarlah gas tadi bocor. Yang kita takutkan di mana? Digigit tikus, keluarlah gas tadi. Jadi walaupun bapak mati kompor gas di rumah, itu jangan menganggap kita sudah aman. Kalau listrik di dapur masih hidup macam gini Pak, masih bisa memicu terjadi meledak gas. Karena apa? Kita mensepelekan tak pernah membuka kepala gas tadi. Mungkin ibu bapak tak percaya. Kita buka, sama-sama kita dengarkan. Benar nggak bapak ibu yang saya ucapkan? Keluar. Saya tutup Bu, pakai selang. Kita tak dengar lagi. Tapi gas ini tiap hari ada di belakang kompor. Coba ibu lihat 2 cm Bu, ya, di ujung ini 2 cm-nya. Nyimpen gasnya Bu, sudah sepanjang ini apinya. 2 cm Bu, saya buka. Coba ibu bapak lihat, ini sudah saya buka Pak dari tabung. Kita lihat masih ada gasnya Pak. Ini yang sudah terbuka. Ibu bayangkan yang di rumah itu terpasang selama 24 jam penuh. Ya kan? Sempat bocor,
Na'udzubillah Pak, jauh-jauh dari rumah kita. Makanya konsumen itu, ya kan, kalau nampak api itu sudah panik pasti. Makanya kami selaku petugas Pertamina, ya kan, hanya menyarankan, tapi mudah-mudahan jangan sampai hal itu kejadian. Kalau sempat ibu besok masak, keluarga ibu maki, anak kita maki, dia tak sadar tiba-tiba selang dibocor bu, disusul dan kobaran api Pak. Tolong masyarakat jangan mengambil tindakan ceroboh. Jangan pernah disiram kompor gas ini sama tabung gas ini bu pakai air, tidak boleh. Kalau ibu siram pakai air nanti tambah besar kebakarannya. Karena sifat air dan gas dia tidak senyap. Yang kedua, jangan sekali-sekali ibu timbuk kompor gas ini, tabung gas ini bu pakai handuk basah. Pakai karambuni basah tidak boleh. Memang orang tua dulu, ibu saya juga dulu Pak macam gitu nyarannya. Ambil handuk basah, ambil karambuni basah. Tentu ya, awak dulu masih menggunakan kompor minyak tanah. Kalau kompor gas tidak bisa, karena dia tidak ada kandungan zat asam. Lalu Pak, apa yang kami lakukan? Nah, saya tanya sama ibu, apa yang ibu lakukan kalau besok misalnya nampak api? Matiin itu ya. Direpas ya. Betul, pintar ibu ini. Berarti kita jangan panik, itu yang utama, ya kan? Ibu cari di mana letakkan tabung gas. Kalau dulu mah di bawah kolong kan, ibu letak tabung gas kan. Ibu tarik tabung gasnya, ibu copot kepala gas ini dari tabung gasnya, bawa langsung tabungnya ke udara. Memang harus seperti itu, ya. Tapi dengan catatan, ya. Kalau apinya masih di sepanjang selang ini Pak, masih di kompor, ya, masih bisa dibuka kepala gasnya.